jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Twinda, masih membahas tema kita pagi hari ini tentang dahsyatnya tangisan seorang wanita. Nah, sekarang kita mau coba lanjut lagi nih, menyambung pertanyaan tadi nih, bicara masalah tentang laki-laki dan perempuan. Ini yang berkaitan dengan saudara. Banyak orang yang nggak akur nih antara laki-laki dengan perempuan, saudara laki-laki dengan perempuannya. Sering saudara perempuan yang nangis karena saudara laki-lakinya. Nah, sekarang kita pengen tahu apa saja nih keburukan yang dapat timbul ketika seorang perempuan menangis atau karena merasa disakiti oleh saudara laki-lakinya. Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai perempuan ya? Maksudnya sebagai perempuan, bukan kita. Kita kalau saya kan laki-laki ya. Mas Fadli Iya perempuan. bukan ya. Sebagai saudara laki-laki jika terlanjur saling sakit atau menyakiti nih. Nah, satu sama lain mohon penjelasannya Ustazah Terima Syifa. kasih izin para guru. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang pertengkaran antara saudara, adik dengan kakak, apalagi saudara kandung itu adalah hal yang biasa dan wajar. Kalau dalam istilah psikologinya disebutnya sibling rivalry. Jadi permusuhan atau pertikaian berantem antar dua saudara kandung. Baik itu laki-laki dengan perempuan ataupun laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan ya. Jadi apakah ini hal yang wajar? Wajar saja. Kalau berantem apalagi masih kecil. Berantem saling ejek-ejekan, saling meledek dan lain sebagainya itu adalah bumbu-bumbu dalam kehidupan anak-anak ketika itu. Jadi orang tua kalau anaknya sedang berantem jangan dipilih salah satu. Oh kamu kakaknya ya, kamu tanggung jawab sama adik kamu. Ngalah dong ngalah, tidak seperti itu. Kakak akan merasa bahwa ketika ada adiknya posisinya tergeser. Begitu juga dengan adiknya. Kamu ya sebagai adik coba hormat sama kakaknya dan lain sebagainya. Jadi di sini ada pilih kasih. Seorang ibu bagaimana dia bisa melerai keduanya, begitu juga ayah bisa lebih bijak melerai keduanya. Karena anak yang bertengkar itu sudah biasa, apalagi menangis. Nah perempuan cenderung kalau bertengkar menangis. Beda dengan laki-laki. Mas Fadli sama Mas Fadlan, Iya. kalau bertengkar itu masih kecil dulu pasti bukan make omongan kan? Iya. Tapi kalau anak cowok itu biasanya lebih ke pakai fisik gitu ya. Tapi habis itu baikannya cepat. Berbeda dengan perempuan, perempuan itu bertengkarnya bukan dengan fisik melainkan dengan ucapan. Tapi damainya lama. Karena mainnya bukan fisik tapi hati, perasaan. Pakai perasaan. Ya udah diam-diaman dan lain sebagainya. Nah, di sini Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Jawazir mengatakan bahwa salah satu bentuk memutus tali silaturahim adalah orang-orang yang tidak mau lagi berhubungan baik. Orang-orang yang tidak lagi mau melakukan hal yang biasa dilakukan. Jadi biasanya kita sama saudara saling WhatsAppan, saling kirim-kiriman surat, saling memberi hadiah. Tapi karena jarak yang jauh dan alasan lainnya sehingga tidak lagi melakukan kebiasaan tersebut, memutus tali silaturahim. Karena ada pertengkaran yang sepele memutus tali silaturahim. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Ya udahlah, sebaik-baik orang itu kalau udah punya masalah pasti kembalinya sama keluarga lagi. Ada istilah mengatakan kalau kita seberat apapun berantem sama adik kakak kita pasti baikan. Beda kalau sama orang lain. Suami sama istri ada mantan suami, mantan istri. Tapi nggak ada yang namanya mantan adik, mantan kakak, mantan orang tua, mantan anak. Karena semuanya adalah satu kesatuan yang harus saling bersinergi dalam memberikan kasih sayang seperti itu. Jadi jangan pernah dendam sama saudara sendiri. Kadang-kadang gitu ya kan, orang tuh kadang-kadang suka nggak bisa ngelihat. Padahal sebenarnya kadang-kadang kan yang namanya berantem saudara ini masih wajar. Sifatnya lumrah. Abis dia ngomong-ngomong segala macam berantem, abis itu dia akur lagi. Apalagi tinggal satu rumah kan. Saya 13 bersaudara. Hidup bersama kami 9 bersaudara. Karena yang berapa itu meninggal. Dan pesan ibu saya, karena single parent, karena meninggal ayah saya. Tahu nggak apa pesan ibu saya? Biar kau cuci seluruh air laut yang ada di dunia ini, tidak akan bisa memisahkan antara saudara dengan saudara. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kita dilarang untuk tidak, artinya bersinggungan sama keluarga. Ya, tapi saya punya video lagi nih, Bu Ustaz Syifa, Ustadz Maulana dan juga Ustadz Syam dan Jihan ya. Ada video pendek nih tentang seorang anak yang sedih nih karena perlakuan kedua orang tuanya. Kita lihat, ini videonya video pendek ya, ini dia. Seorang gadis kecil yang merindukan kasih sayang ayah dan ibu. Untuk kesekian kalinya mereka lupa menjemputku.
Sejujurnya aku sedih. Apalagi mengingat setiap hari di rumah, ayah dan ibuku selalu berbicara dengan suara yang keras dan menyeramkan. Ini dia, ini film pendek aja tadi, walaupun durasinya singkat, tapi sangat menggambarkan kekecewaan seorang anak kepada orang tuanya. Mungkin Jian ada yang mau ditanya ini sama guru-guru kita, silakan. Tanya ke Ustadz Maulana nih. Boleh. Ya, silakan. Oke Ustadz Maulana, biasanya keluarga itu pasti ada permasalahan ya. Ya. Gak mungkin 100% akur, ada lika-likunya masalahnya. Nah gimana kalau anak perempuan itu nangis karena ada permasalahan keluarga tuh atau broken home. Oke. Nah gimana cara anak mampu mendamaikan kedua orang tuanya? Wah, tepuk tangan dulu untuk Weh, Jihan. jadi perannya anak nih ya bisa aktif gitu mendamaikan orang tuanya yang sering Iya. bertengkar tadi, yang suaranya kalau ngomong keras-keras banget. Kayak Ustadz Maulana ngomongnya keras. Ya, silakan Ustadz Maulana. Kenapa contoh buruk larinya ke saya ya? Suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin kepada semua orang tua dimanapun berada. Janganlah engkau, kata Nabi, membuat anakmu durhaka disebabkan karena perlakuanmu. Karena kadangkala orang tua, maaf, tidak bisa memberikan keteladanan terhadap anak-anaknya. Ingat, orang tua itu juga manusia. Semakin orang jadi orang tua, semakin banyak yang harus dipelajari. Makanya tidak ada orang berpengalaman dalam berumah tangga. Semua tetap belajar dan belajar dan belajar. Apalagi sosok yang namanya orang tua, apalagi sosok ayah yang notabene-nya adalah kepala rumah tangga. Aba, alif dan ba, itu adalah kepala sapi dan tiang tenda. Yang artinya kokoh dan kuat dan tanggung jawabnya sangat tinggi. Makanya apa yang terjadi jikalau terjadi pertengkaran? Apa dampaknya? Pengaruh terhadap anak. Ada timbul kecemasan. Bahkan kesehatannya, bahkan prestasinya pasti akan menurun. Karena mental anak ini jatuh. Disebabkan sosok yang dibanggakan, sosok yang diidolakan, sosok yang diharapkan kasih sayangnya justru memperlihatkan hal buruk. Makanya tidak boleh bertengkar di depan anak. Tidak boleh. Perlihatkan bentuk kasih sayangnya. Memang berbeda pendapat. Tapi di hadapan anak kita tidak boleh memperlihatkan ketidakharmonisan. Karena kasihan anak. Anak itu pinginnya melihat orang tuanya bahagia. Betul. Tuh. Maksudnya itu orang tuanya apa anaknya? Orang tuanya sih. Itu orang tuanya kok gitu ya. Makanya kita belajar nih untuk melihat anak ini. Kenapa anak saya seperti ini? Karena pasti efeknya dari orang tuanya. Makanya kita kenal dengan adanya anak yang rewel, ada anak yang tantrum. Tantrum itu nggak bisa ngomong, nggak mau ngomongin, tapi berontak. Itu namanya tantrum. Mohon izin. Sehingga mohon maaf, jangan mengharapkan kebaikan daripada anak. Kenapa? Oh, jadi jangan harapkan kebaikan dari anak, prestasi dari anak kalau orang tuanya tidak memberikan kebaikan. Nah, pertanyaannya Jihan, solusinya gimana nih? Apa tuh? Solusinya, gimana kalau terjadi pertengkaran antara orang tua, baik itu ayah dan ibu bertengkar? Maka yang harus dilakukan adalah menenangkan diri dulu. Jadi sosok anak tenangkan diri. Tidak boleh anak berpihak kepada ayah atau berpihak kepada ibu, tapi berada pada posisi, betul tadi kata Jian, bagaimana cara mendamaikan? Kata mendamaikan di sini berada pada posisi pertengahan, ummatan wasatan, pertengahan, berada di tengah-tengah. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Berarti berada di tengah-tengah. Jadi kedamaian itu. Habis itu berkomunikasi. Komunikasinya gimana? Lihat saat yang tepat. Bahkan mohon maaf. Kebohongan memang tidak boleh. Tapi kebohongan untuk mendamaikan itu diperbolehkan. Ma, papa itu kangen sama mama. Ma, ternyata papa itu sangat membutuhkan mama, C. Dan disinilah bentuk sosok anak.
pengertian sebagai sosok anak terhadap orang tua. Jadi bukan aja orang tua selalu pengertian sama anak yang harus mengerti terhadap orang tua. Nah, terima kasih banyak Ustadz Iya. Maulana atas penjelasannya. Jadi bicara masalah tentang anak dan orang tua ini masing-masing harusnya sinergi. Sinergi. Jadi nggak bisa jadi salah satu dominan. menenangkan dulu, Betul. mencari waktu untuk berkomunikasi, kemudian apalagi pengertian terhadap keduanya. Nah, ini sekarang kan kita dari tadi bicara masalah tentang perempuan nangis, beginilah, begitulah segala macam. Kita cari solusinya dong. Apa yang seharusnya kita lakukan nih sebagai laki-laki jika terlanjur ya menyakiti perasaan wanita bahkan sampai menangis dan menyembuhkan hati yang luka wanita ini seperti apa nih? Namun izin kita minta Terlanjur tausiah- menyakiti dan bagaimana cara menyembuhkan tausiah lukanya. praktek aja. Oh iya. Kita minta kan ada pasangan suami istri yang kebetulan ada di studio. Coba kita minta tausiah praktek oleh Ustadz Syam sama Jihan. Oh baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku Ustadz Maulana, Mas Fadli, Ustazah Syifa, Jihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para pasangan yang jauh lebih berpengalaman daripada kami. Kami diberikan tugas untuk praktek, namun ternyata mari kita lihat bagaimana baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sempurna. Baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sempurna saja itu kadangkala Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha masih ngambek-ngambek aja gitu. Ibunda Aisyah juga masih ngambek, kemudian anaknya pun Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha radhaha pernah juga yang namanya merasa sedih gitu bersama dengan Rasulullah SAW karena sangat manusiawi. Ketika Ibunda Aisyah merasa marah atau ngambek, apa yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW memeluknya. Gak mungkin saya meluk istri saya di sini karena ini siaran langsung. Maka subhanallah yang pertama kali dilakukan dalam prakteknya adalah adalah dengan cara memeluknya. Baginda Nabi SAW memeluk Ibunda Aisyah sampai merasa Ibunda Aisyah merasa tenang. Yang kedua, pernah Rasulullah SAW juga konflik dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wardaha. Bukan karena adanya suatu masalah, tapi karena ingin menunjukkan contoh kepada umatnya nanti. Ketika Rasulullah SAW bermasalah dengan Ibunda Aisyah, maka diambil menjadi penengah siapa? Diambil menjadi penengah yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wardaha, yaitu ayahanda daripada Aisyah. Ketika datang ayahanda, maka ayahanda daripada Ibunda Aisyah, ya Sayyidina Abu Bakar marah kepada Aisyah. Contoh sayang, kita ini lagi marahan misalnya kan. Ambil mic-nya dong. Kita kalau lagi marahan gimana sih? Udah pernah marah? Gimana? Udah pernah lah. Biasa maksudnya kalau Kita boleh ikut nggak kalau dia lagi marah? Oh, ini siapa sih? Ini yang Jangan, godain. jangan jadi kompor, jangan jadi kompor. Kita ikut. Enggak, tunggu dipanggil nanti. Oh, tunggu Dipanggil dipanggil, ya. iya. Misalnya Dia lagi marahan. kita lagi ada sesuatu yang harus Fadli udah dibahas. greget. Kamu jangan kayak gitu. Terus kamu ngelawan atau apa misalnya kan berdebat, kita berdiskusi. Lalu kita cari penengah. Siapa penengahnya? Yaitu orang tua kamu atau mertua gitu. Kupanggil lah ya. Oh mertua jangan datang. saya Kau orang jadi tua, saya nggak bapaknya. mau. Kan? Saya nggak mau Jadi orang tua. bapaknya lah. Bapaknya Ustadz Maulana aja. Maulana. Jadi Maulana. bapaknya. Oh iya. Ya. Ustadz Maulana Bapaknya. Ya bapaknya. datang, Bapaknya dia memang bapaknya Jihan datang. seumuran sama saya. Ya udah. Iya, saya kakaknya. Menjadi penengah. Saya kakaknya Ada datang. kakaknya. Datanglah Kakaknya. menjadi seorang penengah. Maka ternyata ketika kita berdebat, engkau Jihan maki-maki suaminya atau terlihat merendahkan. Maka yang dimarahi adalah Jihan oleh orang tuanya Coba, sendiri. Ya, Coba, Saya praktek. saya nggak gitu caranya. Kamu nggak boleh kayak gitu. Aku Enggak. nggak suka. Pokoknya ini Enggak, kamu salah. Kamu Ayahnya, kok aku yang sa- Ayahnya ngomong Jangan dong. seperti itu pada suami. Kamu durhaka, Jihan. Ayah, Enggak, emang kayak- ayah udah tahu permasalahannya apa? Gak tahu. Gak tahu. Maka Ayah apa tanya yang dulu. dilakukan? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mengambil Ibunda Aisyah lalu membelanya di hadapan ayahnya. Justru membelanya gitu. Jadi Dan ayahnya subhanallah. dibawa pulang sama kakaknya. Balik lagi di tempat duduk. Subhanallah. Ayahnya Namun duduk ternyata yang kita praktekkan, Darah yang kita lakukan yang paling pantas untuk kita lakukan adalah jangan sampai menunggu air matanya kering baru kita meminta maaf. Ada enggak doanya? Doa untuk yang namanya air mata tersebut atau membuat tangisan, sebenarnya air mata yang baik itu disebutkan dalam doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu artinya bukan penyejuk hati, tapi penyejuk mata. Kenapa? Karena berasal daripada kata kalimat air mata yang sejuk yang menetes dari mata seseorang. Kita ingin menangis melihat pasangan kita. Menangis bagaimana? Pulang-pulang kerja ternyata istri lagi
baca Quran. Pulang-pulang kerja ternyata istri lagi sholat tahajud atau lagi sholat duha. Maka subhanallah itu membuat suami menangis, istri pun ikut menangis, tapi itu air mata sejuk namanya qurrata a'yun. Baca surah Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Masya Allah. Jazakallah khairan kasiran, makasih Sama-sama, Mas banyak. Fadli. Atas tadi tausiah prakteknya, ayahnya sampai dianterin kakaknya pulang. Ayahnya. Jadi solusinya Iya. ayah itu bukan malah membela anaknya, Betul. justru memarahi anaknya. Betul. Harusnya. Dan Tapi kan suami kayak bukan kenyataannya jangan gitu. merasa dibelain, langsung belain Betul. si Bela- istri. Jadi Dan kalau berserang. anak perempuan stop. punya Ya. masalah, kita nggak boleh curhat sama orang tua, apalagi keluarga perempuan. Iya. Lebih baik curhat sama keluarga laki-lakinya. Iya. Oh. Oke, ini kayaknya makin seru nih ya. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi buat jamaah di rumah, jangan kemana-mana. Dan setelah ini kita akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam Itu Indah. Tapi setelah yang satu ini, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.